Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam Tuhan. Selamat datang dalam program kebenaran yang memerdekakan. The truth shall make you free. Kali ini kita akan membicarakan tentang sebuah topik yang cukup klasik dalam kekristenan, yaitu iman. Kenapa saya bilang klasik? Karena ini banyak sekali didiskusikan. Tetapi sebagai seorang profesional, saya mencoba untuk melihat perspektif iman dari sudut pandang yang mungkin berbeda dalam konteks bagaimana kita yang masih bekerja secara profesional, bekerja bukan dalam konteks pelayanan tetapi dalam konteks bisnis, menerapkan iman di dalam apa yang kita kerjakan sehari-hari dalam profesi kita. Saya kebetulan sebagai seorang advokat. Pertama kita lihat dalam definisi iman di kitab Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Dari definisi iman saja, ini sudah terjadi tabrakan atau kontradiksi dalam pemikiran saya sebagai seorang advokat. Kenapa? Karena ketika kita bicara tentang bukti, kita berbicara tentang sesuatu yang meyakinkan orang lain, itu kita harus buktikan dulu, perlihatkan dulu. Kita nggak bisa bicara kepada hakim, saya mengimani klien saya benar. Tidak bisa. Kita harus kasih bukti baru hakim yakin. Dalam konteks iman, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Dasarnya itu iman, bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Loh kok bukti tapi dari yang belum dilihat? Nah ini kan sesuatu yang beda. Ini kan sesuatu yang beyond logic, di luar logika berpikir kita. Karena kalau logika, ya kita harus lihat dulu, ada dulu buktinya, ada dulu barangnya, baru kita yakin, baru kita percaya. Tapi kalau kita bicara iman, kita diminta, kita diajarkan untuk percaya dulu. Baru nanti terima apa yang Anda imani, apa yang Anda percayai. Percaya dulu bahwa klien akan datang, baru kliennya datang. Amin. Jadi ini perenungan yang dalam yang pernah saya lakukan terkait persoalan ini. Karena segala teori ataupun pembahasan analisis yang normatif, analisis yang logis akan mengajarkan kita sesuatu hal yang hanya bisa kita mengerti, kita tangkap pakai logika. Tetapi ketika membaca firman Tuhan, ada hal yang lebih besar yang bisa saya lihat dari pelajaran tentang iman. Nah, itu Ibrani 11 ayat 1. Ayat 2 dibilang, sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kelihatan telah dijadikan oleh apa yang tidak kelihatan. Apa yang kelihatan? Berkat. Kalau kita advokat klien, itu kan yang kelihatan. Telah dijadikan oleh apa yang tidak kelihatan, yaitu Tuhan. Jadi dengan mengimani, berpikir konsep seperti ini, saya menjadi percaya, saya menjadi mengimani bahwa saya percaya bahwa pemeliharaan ada dari Tuhan. 2 Korintus 5 ayat 7. For we live by faith, not by sight. Amin. Sebab kita hidup oleh iman, bukan oleh fakta yang kelihatan. Bapak Ibu Saudara terkasih, kalau kita berbicara tentang situasi sekarang di mana pandemi berkepanjangan, banyak perusahaan melakukan PHK. Kalaupun kita dapat pekerjaan, klien pun akan atau pada umumnya membuat penawaran yang begitu besar sehingga kalaupun untungnya tipis banget atau kalau enggak balik modal. Itu situasi yang ada sekarang ini. Oleh karena itu, kalau kita hanya berbicara dalam konteks logis, maka saat-saat ini kita tidak bisa berharap banyak. Tetapi kita bersyukur Injil adalah kabar baik.
dalam arti even dalam situasi sulit seperti sekarang ini, ketika kita beriman, ketika kita berharap sesuatu yang besar dari Tuhan, maka Tuhan dapat menggerakkan segala sesuatu terjadi sesuai dengan harapan kita. Sepanjang kita percaya, sepanjang kita mengimani bahwa apa yang kita percaya itu pasti Tuhan kerjakan dan lakukan buat kita. Firman Tuhan mengatakan, sebab kami ini memperoleh damai sejahtera karena apa yang kami kerjakan, Tuhanlah yang melakukannya bagi kami. Amin. Itu di Yesaya, di kitab Yesaya jelas. Kita dapat damai sejahtera ketika kita bekerja. Damai sejahtera bukan karena kita ini hebat, bukan karena kita ini punya networking yang begitu luas, bukan karena kita ini punya intelektual yang begitu tinggi, tetapi kita menjadi punya damai sejahtera sebab apa yang kami kerjakan, Tuhanlah yang melakukannya bagi kami. Jadi, dengan segala keterbatasan situasi dan kondisi yang ada sekarang ini, apapun yang Bapak Ibu Saudara kerjakan, percayalah bahwa Tuhanlah yang mengerjakan bagi Anda. Maka kalau Tuhan yang mengerjakan, hasilnya pun akan jauh lebih baik, spektakuler, amazing, lebih daripada apa yang bisa kita kerjakan. Jadi Bapak Ibu Saudara terkasih, melalui renungan ini saya mengajak kita untuk berpikir kembali tentang konsep apa yang sesungguhnya selama ini mendasari kita dalam menjalani hidup. Apakah kita berjalan sesuai dengan logika kita, fakta-fakta, mengandalkan kekuatan manusia kita, mengandalkan latar belakang edukasi, mengandalkan networking kita yang luas, atau mengandalkan Tuhan? Melalui renungan kali ini, saya mengajak kita untuk mengandalkan Tuhan dalam segala aspek kehidupan kita. Bukan hanya dalam segi profesional untuk bekerja, tetapi juga dalam berbagai aspek kehidupan, dalam aspek kerohanian, dalam aspek keluarga, bersosialisasi, berhubungan dengan orang lain. Andalkanlah Tuhan, karena ketika kita mengandalkan Tuhan, maka Tuhan bekerja dengan jalannya yang tidak terselami oleh cara kita berpikir, dan hasilnya pun akan jauh melebihi apa yang kita doakan, jauh melebihi apa yang kita harapkan. Karena Tuhan itu supranatural, produk yang dihasilkan pun supranatural, jauh melebihi ekspektasi kita. Amin. Tuhan memberkati.